Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fariza, kemudian Nurul Hasanah, kemudian Tahrim Rofa, yang keempat Gufron. Dan kami akan menjelaskan tentang hukum syara. Kemudian di sini saya akan melanjutkan yang pertama, pengertian hukum syara. Hukum syara adalah kata majemuk yang tersusun dari kata hukum dan kata syara. Hukum secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Syara secara etimologi berarti jalan yang bisa dilalui dengan air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hukum syara menurut istilah yang berarti merupakan salah satu nama hukum yang didasarkan pada syariat atau syariah, yakni sesuatu hukum atau ketentuan yang berasal dari Allah dan Rasul, baik dalam bentuk tekstual maupun pemahaman para ulama. Karena beberapa yang berasal dari Al-Quran dan ada yang berasal dari hadis. Hukum syara tersendiri dapat kita lihat dari dua aspek, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Untuk hukum taklifi dapat kita ketahui seperti 5 hukum dalam Islam, yaitu wajib, sunnah, haram, dan makruh atau mubah. Kemudian hukum wad'i dapat dibagi menjadi 7, yaitu sebab, syariat, mani, syah, batal, rukhsah atau azimah. Hukum syara dari aspek kitab atau seruan dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah suatu hukum yang menuntut seorang mukallaf untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau memilih melakukan atau meninggalkan sesuatu tersebut. Hukum taklifi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib maksudnya adalah perbuatan yang dituntut Allah yang diberi pahala atau imbalan bagi seseorang yang melakukannya, dan mendapat dosa atau balasan bagi yang meninggalkan atau tidak mengerjakannya. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang dikerjakan akan mendapat pahala, tetapi bila tidak melakukan tidak akan dikenakan dosa atau tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga adalah haram. Haram adalah segala sesuatu perbuatan yang dilarang untuk mengerjakannya. Orang yang mengerjakan sesuatu tersebut akan mendapatkan dosa dan siksa, dan yang meninggalkan perilaku tersebut akan mendapatkan pahala. 4. Makruh. Makruh adalah segala sesuatu perbuatan yang apabila ditinggalkan mendapat pahala, tapi apabila mengerjakan tidak mendapatkan apa-apa. 5. Mubah. Mubah adalah segala sesuatu perbuatan yang tidak diberi pahala karena perbuatannya dan tidak berdosa karena meninggalkannya. Di sini saya akan menjelaskan yang hukum wad'i. Hukum wad'i adalah suatu hukum yang menuntut suatu untuk menjadi sebab karena terjadinya suatu atau syarat. Hukum wad'i terbagi menjadi sebab, syarat, mani, sah, batal, azimah, rukhsah. Jadi ada 7. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu sabab. Menurut bahasa, suatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain. Menurut bahasa. Saya ulangi sekali lagi. Menurut bahasa, suatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain. Menurut istilah, kitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sabab ada dan tidaknya suatu hukum. Ini seperti contoh, masuknya waktu salat adalah menyebabkan adanya pelaksanaan salat, dengan tidak adanya masuknya waktu tidak akan ada pelaksanaan salat. Seperti itu.
Sabab itu ada macam-macamnya itu ada 4. Yang pertama, sebab yang termasuk hukum tahlifi seperti melihat hilal menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan. Yang kedua, sebab yang menjadi penyebab adanya kepemilikan seperti menjual, penyebab adanya kepemilikan. Yang ketiga, sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan berada dalam kesanggupannya seperti membunuh secara sengaja. Nomor 4, sebab yang merupakan sesuatu perkara yang bukan dari perbuatan dan berada di luar kesanggupan mukallaf seperti kekerabatan adalah sebab terjadinya saling mewarisi. Syarat sabab menurut bahasa ini yang syarat. Yang tadi kan pertama kan sabab, ini yang syarat. Menurut bahasa, suatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Itu menurut bahasa. Saya ulangi sekali lagi. Menurut bahasa, sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Menurut istilah, adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum. Misal, wudhu kan itu kan merupakan syarat sah salat ya. Dalam arti adanya salat tergantung pada adanya wudhu. Namun wudhu itu sendiri bukan merupakan bagian salat. Jika tidak ada wudhu, maka tidak akan ada sah salat. Namun dengan adanya wudhu tidak mesti ada sah salat, karena bisa jadi seorang itu berwudhu tetapi tidak melakukan salat. Yang ketiga, mani atau penghalang. Menurut bahasa, mani itu penghalang. Menurut istilah adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Mani terbagi menjadi 2. Yang pertama itu mani terhadap hukum. Yang kedua itu mani terhadap sebab. Nah, ini saya menjelaskan sebentar. Mani kan terbagi menjadi 2, mani terhadap hukum dan mani terhadap sebab. Nah, ini saya akan menjelaskan dua-duanya. Pertama mani terhadap hukum. Mani terhadap hukum itu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum, seperti haid, nifas, gitu. Terus mani terhadap sebab, yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum, seperti berhutang menjadi mani atau penghalang wajib zakat karena tidak terwujudnya sebab, yaitu kepemilikan suatu nisab. Setelah mani yaitu ada sah. Nomor 4 itu sah itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh, di dalam ibadah pelaksanaan salat, zakat, puasa, haji yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Contoh dalam muamalah seperti nikah, jual beli, wakaf, dan seterusnya. Setelah sah itu ada batal, yaitu sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti salat dan syarat maupun rukun yang tidak terpenuhi. Setelah batal itu ada rukhsah. Yang keenam itu rukhsah, yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Rukhsah itu terbagi menjadi 3 macam. Diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika yang pertama itu diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa, seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir. Yang kedua itu macam rukhsah yang kedua itu diperbolehkan meninggalkan kewajiban jika ada uzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakannya, seperti orang yang musafir. Yang terakhir, mensahkan sebagai transaksi yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti akad salam. Yang terakhir setelah rukhsah yaitu azimah.
Azimah yaitu hukum syara' yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu, misalnya salat fardu 5 waktu sehari semalam dan puasa pada bulan Ramadan. Nah, udah selesai. Saya akan melanjutkan dari pembicara sebelumnya, yaitu yang C, hukum syarat dari aspek lafadz. Hukum taklifi maupun hukum wad'i masing-masing adalah hukum Allah. Namun ada kalanya hukum ini dapat dinyatakan berdasarkan aspek lafadz yang menjadi sandarannya. Lafadz tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu lafadz am, lafadz khas, dan hukum kuli. Yang pertama adalah lafadz am, adalah suatu lafadz yang dari peletakannya secara bahasa menunjukkan suatu cakupan keseluruhan terhadap semua satuan yang maknanya tidak memiliki batasan dalam jumlah tertentu. Contohnya seperti bunuhlah orang-orang musyrik. Itu memaknakan bahwa bunuhlah orang-orang musyrik tanpa terkecuali. Jadi orang-orang yang tidak Islam itu diperintahkan untuk membunuh tanpa adanya batasan. Itu lafadz am. Dan yang kedua, lafadz khas. Lafadz khas adalah suatu lafadz untuk menunjukkan suatu persoalan atau perseorangan. Contoh, Fahmi dipanggil ke kantor. Itu menunjukkan bahwasanya hanya Fahmi yang dipanggil ke kantor, menunjukkan lafadz khas. Yang ketiga adalah hukum kuli. Hukum kuli adalah suatu macam yang bersifat umum dari beberapa hukum yang di dalamnya terdapat beberapa bagian seperti wajib, sah, haram, dan batal. Gitu. Dan yang terakhir yaitu contoh hukum syarak dalam bidang hukum keluarga. Saya akan membawakan 3 contoh. Yang pertama, hukum tentang perkawinan. Dalam Al-Quran ada 2 kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu zawaj yang berjumlah kurang lebih 20 ayat dan kata nakaha sebanyak kurang lebih 17 ayat. Salah satu ayat Al-Quran yang mengatur pernikahan adalah Quran Surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Itu. Yang kedua, hukum tentang perceraian. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 Allah berfirman yang artinya, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat tentang hukum perceraian berlanjut pada surat Al-Baqarah ayat 228 hingga 232. Yang ketiga adalah hukum poligami. Ayat yang sering dikutip sebagai dalil kebolehan poligami adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.